Kembali lagi dengan channel Wajar, waktunya belajar. Jangan lupa subscribe ya. Baiklah, hari ini kita akan belajar tentang evolusi. Kira-kira apa ya itu evolusi? Nah, ini adalah pengertian evolusi, di mana evolusi itu adalah proses perubahan pada makhluk hidup dari generasi ke generasi berikutnya dalam kurun waktu yang sangat lama. Perubahan yang terjadi akibat teori evolusi bisa bermacam-macam bentuknya. Sebagai hasil dari proses perubahan-perubahan dalam evolusi tersebut bisa kita lihat dalam keanekaragaman makhluk hidup yang ada sekarang ini. Nah, di sini ada teori-teori evolusi. Yang pertama ada teori fiksisme, yang kedua ada teori transformisme, yang ketiga ada teori katastropisme, yang keempat teori kreasionisme, yang kelima teori gradualisme, keenam teori uniformitarianisme, yang ketujuh teori Lamarck, yang kedelapan teori Darwin. Jadi di sini teori-teori evolusi ada 8 ya. Adapun faktor yang mempengaruhi populasi yaitu ada hukum Hardy-Weinberg menyatakan bahwa frekuensi alel atau gen dalam populasi dapat tetap stabil dan berada dalam keseimbangan dari satu generasi ke generasi dengan syarat yang pertama ada jumlah populasi besar, yang kedua ada perkawinan secara acak atau random, yang ketiga tidak terjadi mutasi maju atau balik, yang keempat tidak ada seleksi, dan yang terakhir yaitu tidak ada migrasi. Nah, di sini ada bukti-bukti evolusi, di mana bukti-bukti evolusi itu ada biogeografi, ada catatan fosil, ada anatomi perbandingan, dan embriologi perbandingan. Nah, sebelum kehadiran manusia, telah banyak umat yang terdiri dari malaikat, jin, hewan, tumbuhan, dan sebagainya. Karena dalam Al-Quran, ciptaan Allah itu disebut juga dengan kata umat. Sesuai dengan salah satu surah Al-An'am ayat 32 yang berbunyi, dan tiadalah binatang-binatang yang ada di bumi dan burung-burung yang terbang dengan kedua sayapnya melainkan umat itu juga seperti kamu. Tiadalah kami alpakan sesuatu pun dalam kitab. Kemudian kepada Tuhanlah mereka dihimpunkan. Jadi surah Al-An'am ini berkenaan ya dengan evolusi. Nah, berbicara tentang teori asal-usul kehidupan, di mana di sini ada teori abiogenesis atau generatio spontanea, ada teori biogenesis, dan ada teori evolusi kimia atau teori biologi modern. Nah, jadi kesimpulan yang dapat kita ambil yaitu di mana evolusi adalah proses perubahan pada makhluk hidup dari generasi berikutnya dalam kurun waktu yang sangat lama. Teori-teori evolusi yaitu teori fiktisme, katastropisme, transformisme, gradualisme, kreasionisme, uniformitarianisme, Lamarck, dan yang terakhir adalah teori Darwin. Perbedaan dari teori Lamarck dengan Darwin yaitu Lamarck mengatakan evolusi terjadi karena adanya perubahan individu sebagai mekanisme adaptasi terhadap lingkungan. Dan perubahan ini diwariskan. Sedangkan Darwin mengatakan evolusi terjadi karena seleksi alam, individu yang mampu beradaptasi dengan lingkungannya yang mampu bertahan hidup. Kesimpulan yang dapat kita ambil selanjutnya yaitu adapun bukti-bukti terjadinya evolusi yaitu biogeografi, catatan fosil, anatomi perbandingan, dan embriologi perbandingan. Pandangan baru mengenai evolusi yaitu dari pihak yang tidak setuju dengan pendapat Darwin, mengemukakan bahwa makhluk hidup tercipta dari bentuk yang ada seperti saat ini. Ini disebut dengan teori penciptaan dan perkembang menjadi teori-teori yang pada intinya mendukung teori penciptaan atau kreasionis. Salah satu teori penciptaan adalah teori intelligent design.
Menurut teori ini, makhluk hidup dan alam semesta diciptakan oleh Tuhan secara terencana dan bukannya dengan ketidaksengajaan. Nah, mungkin itu saja yang bisa kita simpulkan dari belajar evolusi. Sampai jumpa kembali di pembelajaran selanjutnya. Jangan lupa mampir.